Peringatan Pioli untuk AC Milan usai sikat Inter Milan. Stefano Pioli memperingatkan AC Milan untuk tidak berpuas diri usai menaklukkan Inter Milan karena masih ada beberapa tim lainnya yang juga harus mereka lawan dalam perburuan Scudetto musim ini, termasuk Juventus. Milan sedang full senyum sekarang ini. Pasalnya, mereka baru saja meraih kemenangan atas rival sekotanya Inter Milan. Milan berduel melawan Inter pekan ke-24 Serie A. Mulanya Nerazzurri sempat unggul lebih dulu melalui tendangan Ivan Perisic. Milan kemudian menyamakan skor melalui Oliver Giroud. Striker asal Prancis itu kemudian mencetak gol lagi dan membuat Rossoneri membalikan skor dan memetik 3 angka. AC Milan kini berada di jalur yang tepat untuk bersaing dengan Inter Milan. Dalam perburuan gelar Scudetto, sekarang ini mereka cuma terpaut 1 angka saja dari Inter Milan, meski Nerazzurri masih punya tabungan 1 laga. Namun demikian, Stefano Pioli memperingatkan AC Milan agar tidak merasa senang secara berlebihan usai membekuk Inter. Sebab jalan mereka masih cukup panjang dan masih ada tim lain yang harus dilakukan dalam perburuan gelar Liga termasuk Juventus. Semua 5 tim teratas berada dalam pertempuran untuk segalanya, termasuk gelar serta tempat Liga Champions. Sejauh yang saya tahu, Inter dan Juve adalah skuad terkuat di Serie A, tegas Pioli. Selain itu, Stefano Pioli juga mewanti-wanti skuad AC Milan agar bisa terus mempertahankan level penampilannya sekarang ini. Dengan demikian, kans mereka meraih Scudetto akan tetap terbuka lebar. Apa yang harus dilakukan Milan sekarang adalah membuktikan bahwa kami adalah tim yang matang. Kemenangan dalam derby harus memberi kami semangat, serunya. Konsistensi adalah kunci untuk tetap berada di puncak dan kami selalu berusaha memainkan sepak bola menyerang yang positif, tegas Pioli. Ada kabar bagus bagi Milan dalam perburuan Noah. Ada kabar bagus bagi AC Milan dalam perburuan Noah karena winger klub Brugge itu mungkin bisa direkrut dengan harga miring pada musim panas 2022 nanti. Milan berusaha membeli winger baru sejak musim lalu. Mereka ingin memiliki pemain lain yang bisa bersaing bersama Alexis Saelemaekers. Perburuan Milan kemudian mengarah ke Belgia. Mereka meneruskan perburuannya di sana setelah menemukan Saelemaekers. Perhatian Milan kemudian tertuju pada Noah. Namun, kabar perburuan pemain Belanda itu mulai tak terdengar lagi. Kabarnya setelah Rossoneri berhasil mendatangkan Junior Mesias. Akan tetapi penampilan Junior Mesias tak meyakinkan. AC Milan pun akhirnya disebut mencari pemain baru di sayap kanan. Dari situ, nama Loalang kembali muncul lagi. Milan diklaim akan memboyongnya pada musim panas 2022 nanti. Ia akan direkrut bersama dengan 2 pemain lain, mereka adalah Sven Botman dan juga Renato Sanchez. Kini ada kabar bagus yang didapat AC Milan dalam perburuan Loalang, sebab harga winger 22 tahun itu bisa saja menjadi lebih murah. Kabar itu diklaim oleh Calcio Mercato. Laporan itu menyebutkan bahwa Noalang bisa turun karena klub Brugge baru saja merekrut 2 pemain sayap baru. Mereka adalah Tajon Buchanan dan Andreas Skov Olsen. Mereka bisa saja mengangsur Noalang dari starting 11 Brugge. AC Milan sendiri disebut terus mengamati situasi Noalang di klub Brugge. Namun Milan juga harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa sang winger mungkin juga akan diincar klub lain. Prediksi AC Milan versus Lazio 10 Februari 2022. AC Milan dan Lazio akan berduel di babak perempat final Coppa Italia 2021-2022 pada hari Kamis 10 Februari. Pertandingan di San Siro dijadwalkan kick-off pukul 03 waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama sedang percaya diri usai meraih kemenangan impresif di Serie A. Rossoneri menang 2-1 dalam derby kontra Inter Milan, sedangkan Bianco Celesti menang telak 3-0 atas tuan rumah Fiorentina. Milan meraih comeback win atas Inter berkat pasangan gol Oliver Giroud, sedangkan Lazio menghantam Fiorentina melalui gol-gol Serge Milinkovic dan Ciro Immobile serta bunuh diri pemain lawan. Milan dan Lazio sudah bertemu sekali musim ini, yakni pada pekan ketiga Serie A. Di San Siro kala itu, Rafael Leao dan Zlatan Ibrahimovic membawa Milan menumbangkan Lazio 2 gol tanpa balas. Kali ini mereka bertamu di perempat final Coppa Italia. Ada potensi derby di semifinal, sebab pemenang duel Milan versus Lazio akan berhadapan dengan salah satu dari Inter Milan atau AS Roma. Tak ada hasil seri dalam 7 pertemuan terakhir Milan dan Lazio semua kompetisi. Milan menang 4 kali, Lazio menang 3 kali. Milan selalu menang dan selalu mencetak minimal 2 gol dalam 2 laga kandang terakhirnya dalam melawan Lazio, yakni 3-2 di Serie A dan 2-0 di Serie A musim ini. Statistik dan prediksi skor. Milan menang 5 kali dan kalah 1 kali dalam 7 laga terakhirnya di semua kompetisi. Milan selalu mencetak minimal 2 gol dalam 5 dari 7 laga terakhirnya di semua kompetisi. Milan cuma mencatatkan 2 clean sheet dalam 10 laga terakhirnya di semua kompetisi.
Milan tanpa kemenangan dalam 2 laga kandang terakhirnya, kalah 1-2 versus Spezia dan seri 0-0 versus Juventus. Lazio tak terkalahkan dalam 4 laga terakhirnya di semua kompetisi. Lazio selalu clean sheet, tak kebobolan dalam 4 laga terakhirnya di semua kompetisi. Lazio menang 5 kali, kalah 1 kali dalam 8 laga terakhirnya di semua kompetisi. Lazio selalu menang tanpa kebobolan dalam 2 laga tandang terakhirnya, 3-0 versus Salernitana, 3-0 versus Fiorentina. Prediksi skor akhir, AC Milan 2-1 Lazio. Jelang bentrokan kontra Lazio, AC Milan dapat kabar membahagiakan. AC Milan ketiban kabar membahagiakan jelang bentrokan di babak 8 besar Coppa Italia 2021-2022. Kabar tersebut yakni kembalinya Pilar Rossoneri. 2 penggawa Rossoneri dilaporkan siap tempur saat tim merah hitam menjamu Lazio di San Siro pada Rabu nanti. Nama pertama yang bakal kembali ke skuad asuhan Stefano Pioli adalah Fikayo Tomori. Tuttosport via Milan News melaporkan jika Karang tangguh berpaspor Inggris tersebut sudah sembuh dari masalah lutut yang ia derita kala AC Milan bentrok dengan Genoa di ajang yang sama. Esok hari, Tomori dijadwalkan akan segera berlatih normal dan bergabung dengan kompatriotnya yang lain. Setelah Tomori, siapa yang ikut menyusul? Dia adalah Ante Rebic. Setali 3 uang dengan Tomori, Rebic juga dijadwalkan bakal segera comeback dan turun gelanggang kala AC Milan bentrok dengan Lazio tengah pekan ini. Kabar tersebut tentu jadi angin segar bagi AC Milan yang berambisi besar untuk menyabet kompetisi kelas 2 Italia tersebut. Akan tetapi, meski dipastikan bakal diperkuat Tomori dan Rebic, namun Rossoneri belum bisa diperkuat pilarnya yang lain. Sosok tersebut yakni Zlatan Ibrahimovic. Saat ini boomer gaek asal Swedia tersebut masih berkutat dengan tendon Achillesnya. Cedera tersebut ia dapat saat Rossoneri menjamu Juventus di San Siro akhir Januari lalu. Dalam laga tersebut, Ibra terpaksa ditarik keluar di awal-awal babak pertama lantaran mengalami cedera tendon Achilles. Menurut rumor yang berkembang, akibat masalah tersebut AC Milan bakal mungkin pikir-pikir untuk memperpanjang kontrak Ibra. Gosipnya dalam beberapa bulan ke depan atau selambat-lambatnya jelang musim 2021-2022 rampung, manajemen Milan di bawah komando Paolo Maldini dan Ricky Massara bakal menjadwalkan pertemuan dengan Ibra. Dalam pertemuan tersebut, AC Milan dan Ibrahimovic bakal mencari jalan tengah untuk mencari solusi terbaik. Hasil dari playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 yang dijalani Swedia di pertengahan tahun ini disebut-sebut bakal menentukan nasib Ibra di AC Milan. Apakah bakal diperpanjang atau pisah jalan dengan Rossoneri?